Oi oi oi, jumpa lagi di Kapten Anime. Setelah sempat libur selama 1 minggu, akhirnya manga One Piece chapter terbaru akan rilis kembali pada minggu ini. Walaupun spoiler dan juga bocoran untuk chapter terbaru ini sudah keluar minggu lalu dan bergentayangan di mana-mana, tapi Abang Mimin akan memberikan review lengkap dari manga One Piece chapter 1022 yang akan rilis beberapa hari lagi. Sepertinya akan ada revisi dari judul chapter 1022 kali ini, di mana pada spoiler minggu lalu, chapter ini akan diberi judul Ornament. Ternyata berubah menjadi The Stars Entrance, yang berarti pintu masuk bintang. Pada awal chapter 1022 ini akan dimulai dengan berita terbaru dari situasi perang di Onigashima. Kita akan diberitahu tentang kekalahan dari Tobiropo yang juga bisa dilihat dari peta kastil Onigashima yang memperlihatkan posisi dari masing-masing Tobiropo yang telah dikalahkan. Peta tersebut menunjukkan lokasi atau posisi 5 Tobiropo yang telah dikalahkan. Dan di sini hanya kondisi 3 anggota Tobiropo saja yang diperlihatkan, yaitu Black Maria, Wushu, dan Sasaki, yang saat ini sedang tidak sadarkan diri setelah kalah dari pertarungan. Kemudian panel berganti dengan menampilkan Pulau Onigashima yang sedang terbang di langit dan sudah mendekati ibu kota bunga. Di sana juga terlihat sosok Luffy yang berteriak dan penuh energi. Luffy terlihat membengkak setelah memakan semua persediaan makanan milik Karibo. Saat ini kita juga akan mendapat informasi bahwa Pulau Onigashima 15 menit lagi akan tiba di atas ibu kota bunga, dan kemungkinan akan langsung menimpa ibu kota bunga dan meratakannya. Panel lalu berpindah ke lantai 3 Onigashima. Di sana terlihat Raizo dan Fukurokuzu yang sedang bertarung. Raizo menggunakan jurus Ninpo Bunshin no Jutsu untuk membuat beberapa cloning. Jurus milik Raizo ini sama seperti jurus 1000 bayangan milik Naruto. Lalu Fukurokuzu menggunakan jurus Ninpo Mititabu Crackers, di mana jurus ini dapat mengontrol daun telinganya dan menggunakannya seperti cambuk. Raizo menyerang dengan menggunakan beberapa cloning, tetapi Fukurokuzu mampu menyerang cloning tersebut dan berhasil mengenai Raizo yang asli. Di sini, Raizo dan Fukurokuzu akan terlibat sebuah pembicaraan yang sangat serius. Tetapi saat mereka berdua sedang berbicara, akan muncul sebuah panel yang memperlihatkan kondisi anggota Akazaya yang lainnya. Mereka adalah Kinemon, Kiku, dan Asura Doji yang sedang tergeletak di tanah dan tidak sadarkan diri. Di sana ada juga Denjiro, Izo, Inu, dan Neko yang sedang bertarung. Cerita kemudian dipotong dan berpindah ke sisi lain dari lantai 3 Onigashima. Di sana ada Killer dan Basil Hawkins si dukun santet yang sedang bertarung. Mbak Hawkins berubah ke bentuk seperti orang-orangan sawah. Terlihat juga beberapa boneka jerami yang tergeletak di tanah. Sepertinya Killer telah menyerang Hawkins berkali-kali, tetapi tidak berpengaruh terhadap Hawkins berkat kekuatan buah iblis miliknya. Killer menanyakan kepada Hawkins, berapa banyak nyawa yang kau simpan? Sambil tertawa, Hawkins mengatakan kalau stok nyawanya hanya tinggal sedikit. Killer lalu menusuk Hawkins, tetapi Hawkins malah cengar-cengir. Hawkins kemudian memberitahu bahwa dia tidak memiliki banyak nyawa yang tersisa. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, ini nyawa siapa? Panel berpindah ke lantai 2 Onigashima. Di sana ada Law dan Kid yang sedang melawan Big Mom. Tiba-tiba Kid berlutut dengan luka tusuk yang muncul di dadanya. What? Lalu panel pun kembali lagi ke lantai 3. Hawkins mengatakan, jika kau membunuhku, maka kaptenmu akan mati juga.
Ternyata nyawa Kid sudah dijadikan tumbal oleh Hawkins dengan kekuatan buah iblisnya. Jadi luka yang tiba-tiba muncul di dada Kid tersebut adalah akibat dari serangan killer kepada Hawkins yang secara otomatis berpengaruh langsung terhadap Kid. Selanjutnya, panel berpindah ke lantai pertunjukan, di mana ada King dan Queen yang sedang dalam mode hybrid. Mereka berdua menyerang semua gifter yang berkhianat. Di sana ada juga Marco the Puyuh. Marco sudah kelelahan dan mencapai batasnya, sehingga dia tidak bisa menghentikan mereka berdua. Tiba-tiba Sanji muncul dan mencoba melawan King dan Queen, tapi Sanji malah terlempar. Sanji lalu berteriak kepada Chopper dan Miyagi untuk membawa Zoro pergi dan lari jika obatnya tidak bekerja. Miyagi mengatakan bahwa kalau obat itu mungkin memerlukan beberapa waktu untuk mulai bekerja, karena luka-luka yang diderita oleh Zoro sangatlah parah, dan Zoro juga dalam kondisi yang kritis. Sanji kemudian kembali ke pertarungan dan langsung menendang wajah Queen. Lalu terlihat King yang pergi untuk menyerang Zoro. Tidak jauh dari sana, muncul sosok Perospero yang ternyata masih berada di dalam ruangan pertunjukan. Perorin kemudian mengeluarkan Candy Arrow dan bersiap menyerang Sanji. Tetapi sebelum menembakkan panahnya, tiba-tiba Nekomamushi datang dengan kecepatan penuh dan menempeleng wajah Perorin dengan sangat kuat. Dan pukulan tersebut membuat Perospero terpental dari lantai pertunjukan. Di sisi lain, Chopper, Miyagi, dan Tristan berlari sambil menggotong Zoro. Tetapi tiba-tiba King muncul tepat di depan mereka. Lalu King mengeluarkan bola api dari tangannya dan langsung menyerang Chopper dan yang lainnya dengan jurus yang bernama Andon. Tapi Marco the Puyuh muncul dengan kecepatan tinggi dan langsung memblokir serangan King dengan jurus yang bernama Fushi Azami. Kemudian, Marco mengatakan kepada King bahwa dahulu dia pernah mendengar sebuah cerita kalau ada sebuah ras yang mampu manipulasi api dan ras tersebut pernah hidup di Red Line. Sepertinya sebuah ras yang dimaksud oleh Marco itu adalah ras dari King. King terdiam dan tidak menanggapi perkataan Marco itu. Lalu, Queen si bencong cabang Wano muncul ke tempat pertarungan dan mengatakan bahwa dia sudah bosan dengan semua ini dan mereka berdua akan segera membunuh Marco. Kemudian Queen bersiap menyerang dengan sinar lasernya, sementara King mengeluarkan bola api dari tangannya. Mereka berdua bersiap untuk menyerang Marco. Marco pun pasrah dan mengatakan kalau dia menyerah dan sudah cukup berjuang sampai saat ini. Tugasku berakhir sampai di sini. Saatnya para bintang untuk masuk ke panggung. Saat Marco mengatakan hal tersebut, tiba-tiba perban Zoro robek dan terbuka. Zoro pun terlihat langsung berdiri dengan tegak. Chopper yang ada di sana menjadi sangat kaget melihat Zoro yang telah bangkit. Tiba-tiba Zoro langsung mengeluarkan jurusnya Santoryu Rengoku Onigiri. Dan Sanji juga mengeluarkan jurus miliknya Double Jumble Muton Shoot. Dengan serangan combo, Zoro dan Sanji langsung menyerang King dan Queen secara bersamaan. Dan adegan ini akan menjadi sebuah penampilan yang sangat epik dan juga sebagai penutup yang sangat keren untuk chapter 1022 kali ini. Untuk minggu depan, One Piece chapter berikutnya tidak libur. Oke, cukup sekian dulu ya nakama. Tetap stay terus di channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi paling update tentang One Piece yang akan Abang Kapten bagikan untuk kalian semua. Dan pastinya jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.